Sampah-sampah dari luar negeri telah bertahun-tahun masuk ke Indonesia dan berasal dari 35 negara Eropa, Amerika, Australia, dan juga beberapa negara Asia. Sampah impor dari puluhan negara ini terlanjur menumpuk dan juga tersebar di sedikitnya 3 kabupaten di Jawa Timur. Berikut liputan tim CNN Indonesia mengenai sampah impor ilegal di Jawa Timur. 4 kontainer asal Kanada ini diperiksa dan diamankan kantor Bea Cukai Tanjung Perak Februari 2019. Dalam manifest disebutkan isi kontainer adalah bahan baku kertas bekas yang dipesan sebuah perusahaan kertas di Gresik, Jawa Timur. Setelah diperiksa, kontainer ini tidak hanya memuat bahan baku kertas bekas, tapi juga sampah. Gerakan mengurangi kantong plastik kini banyak dilakukan, tapi kalau berbicara tentang perubahan iklim, kantong kertas dan kantong kain justru berdampak buruk terhadap lingkungan ketimbang kantong plastik. Karena selama ini yang kita lihat adalah sampah plastik dalam jumlah banyak dan menumpuk menjadi masalah lingkungan. Padahal, kantong plastik itu awalnya diciptakan justru untuk menyelamatkan bumi. Dahulu, pada 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama sehingga bisa digunakan berkali-kali. Niatnya untuk mengurangi penebangan pohon. To my dad, the idea that people would simply throw these away would be bizarre. He always carried one in his pocket, folded up. It was just something he had with him. So, what we're all being encouraged to do today, which is to take your own bags to the shop, he was doing back in the 70s and 80s, just naturally because, well, why wouldn't you? I think he would have been shocked at how wasteful we are now. Sayangnya, karena kita terlalu nyaman dengan kantong plastik, manusia jadi malas. Padahal kantong plastik itu bisa digunakan berkali-kali. Tapi sekarang malah dibuang setelah sekali pakai. Sekarang, kantong plastik mulai dilarang di sejumlah tempat dan justru menggantinya menjadi kantong kertas dan kantong kain. Padahal, itu justru lebih berbahaya bagi lingkungan. They use more energy, they use a lot of water to produce, and they're heavier as well. So depending on where they're made, there's an extra environmental impact of transporting them to the shops as well. Dalam proses produksinya, kantong plastik juga menggunakan energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi kantong-kantong lainnya. Dampak kepada lingkungannya begini, satu kantong plastik yang sudah didaur ulang sebanding dengan kantong kertas baru yang hanya bisa dipakai 3 kali. Atau kantong kain baru yang hanya bisa dipakai 131 kali. Sementara kantong plastik ini bisa didaur ulang lagi. At an international exhibit in Amsterdam, the ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. The horizons of plastic are lengthening and strengthening too. In the world of tomorrow, plastics will certainly call the tune.
Plastik, dan lebih banyak lagi plastik. Sampah plastik menggunung semakin tinggi. Di Jerman, perusahaan pendaur ulang sudah tidak mampu lagi mengolah sampah. Di Jerman, kami tidak punya kapasitas pengolahan yang cukup karena biaya penjualan dan ongkos produksinya di Jerman terlalu tinggi. Akibatnya, banyak sampah plastik diangkut ke luar negeri. Hingga awal 2018, sekitar 50% sampah plastik dari seluruh dunia diekspor ke Cina dan diolah kembali di negara itu. Tapi kini Cina menghentikan impor sampah, dan negara-negara lain yang kini mengambil alih. Sekarang penerima terbesar sampah plastik dari Jerman adalah Malaysia, dengan volume 132.000 ton per tahun. Disusul India dengan 76.000 ton. Dan di tempat ketiga, Indonesia dengan lebih dari 64.000 ton, dan Vietnam lebih dari 56.000 ton. Apakah jika tidak kelihatan lagi, sampah lenyap? Di Malaysia, sampah dari Jerman dibuang ke sebuah tempat pembuangan sampah terbuka. Sama sekali tidak ada daur ulang. Sampah plastik membusuk begitu saja, mencemari tanah dan air tanah. Jika mengambil contoh langsung terlihat, di sini banyak sampah berasal dari Jerman. Sampah dari negara-negara lain juga bisa ditemukan di sini, negara Eropa lain dan Amerika Serikat. Tapi banyak yang dari Jerman dan ini bekas bungkus Capri-Sonne. Jadi ini campuran antara sampah rumah tangga dan sisa kemasan. Untuk mencegah ekspor sampah ilegal, di Jerman sudah dilakukan kontrol teratur, misalnya di pelabuhan kota Hamburg. Badan Lingkungan Hidup berusaha menentukan dengan jelas isi muatan. Rekaman itu semakin memperlihatkan betapa perairan Bali telah menjadi lautan sampah. Limbah plastik yang mengepung Bali berasal dari Jawa yang terbawa arus di musim penghujan. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan.